Hai Permisa, izinkan saya untuk presentasi dengan judul Membentuk Harmoni Persahabatan Indonesia dan Jepang di Masa Depan. Bayangkan sebuah masa tepat setelah Belanda menyerah, ketika Jepang tiba di Hindia Belanda, salah satu kebijakan mereka adalah untuk menghapus pengaruh Belanda dengan cara apa? Mengganti bahasa. Bahasa Belanda merupakan simbol penjajahan lama yang telah dihapuskan pada saat itu. Dan dalam ironi sejarah, bahasa Indonesia justru ditetapkan sebagai bahasa resmi yang dimana bersamaan dengan bahasa Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan untuk memudahkan mereka dalam berkomunikasi. Namun pasca kemerdekaan, dinamika itu telah berubah total. Bahasa Jepang tidak lagi dipelajari karena sebuah paksaan, melainkan secara sukarela. Sampai saat ini banyak universitas di Indonesia yang mempelajari bahasa Jepang, termasuk Universitas Jenderal Sudirman. Bahkan banyak orang Jepang yang datang, tinggal, dan belajar di Indonesia. Interaksi ini tidak lagi didasari penjajahan, melainkan kemitraan dan rasa saling ingin tahu antar negara. Inilah yang dinamakan transisi historis dari paksaan menjadi pilihan. Lalu pada tanggal 15 September 2025, diperkirakan jumlah penduduk Jepang yang berusia 65 tahun ke atas mencapai 36,19 juta jiwa. Angka ini merupakan 29,4% dari total populasi yang ada di Jepang. Sampai-sampai Jepang dijuluki sebagai salah satu negara dengan populasi tertua di dunia. Disinilah peran mahasiswa menjadi krusial, teman-teman. Jepang membutuhkan banyak tenaga kerja muda yang bisa berinovasi. Dan tugas kita adalah mempersiapkan diri untuk mengisi peluang yang ada. Lalu, bagaimana kondisi Jepang saat ini dan apa kaitannya dengan kita? Jepang tidak hanya maju secara teknologi saja, tetapi juga budayanya yang mendunia. Seperti anime dan manga. Anime dan manga tidak hanya sekadar hiburan, akan tetapi sebagai media belajar yang menarik dan menyenangkan. Lalu, di manakah posisi kita sebagai mahasiswa dalam peta harmoni yang besar ini? Kita adalah aktor utamanya. Kita memiliki beberapa peran yang bisa kita jalankan. Yang pertama, menjadi cultural bridge yang kritis. Tidak sekedar menjadi penikmat anime dan manga saja. Kita harus memahami tentang nilai-nilai masyarakat Jepang. Contohnya seperti etos kerja dan ketelitian mereka. Tapi di saat yang sama, kita juga harus aktif dalam memperkenalkan kekayaan budaya kita terhadap masyarakat Jepang. Yang kedua, ada memanfaatkan teknologi untuk berkolaborasi. Seperti yang diteliti website dan platform digital. Ini adalah alat yang ampuh. Kita dapat memanfaatkannya untuk membangun proyek kolaborasi. Contohnya, membuat vlog pertukaran budaya antar Jepang dan Indonesia. Yang ketiga, memperkuat kompetensi di bidang strategis. Kemitraan persahabatan haruslah produktif. Fokus pembelajaran tidak hanya pada bahasa, tapi bidang yang lain juga, seperti manajemen bencana, ekonomi berkelanjutan, dan lain-lain. Yang keempat, menjadi duta people-to-people content. Harmoni sejati terbangun dari pertemanan antar individu. Mari kita aktif dalam mencari kesempatan seperti pertukaran pelajar, program internship, atau sekadar menjadi pertemanan online untuk melatih bahasa. Nah, dari semua itu kita bisa mengambil kesimpulan perjalanan bahasa dari masa pendudukan hingga menjadi pilihan belajar di kampus-kampus adalah bukti nyata bahwa bukan masa lalu bisa menjadi pokok persahabatan yang bermartabat di masa depan. Mahasiswa harus berpikir dewasa dan berkolaborasi untuk merancang masa depan, menciptakan harmoni Indonesia-Jepang demi kemanusiaan. Lalu kita juga membuka diri untuk melangkah dan mencari peluang yang ada. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.